Izin Bapak Ibu, saya akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara Zoom meeting dengan tema pengenalan registrasi SKK melalui portal PUPR dan pengalaman kerja di Simpan. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPN Ataksi Bapak Haji Reza Sahyan, yang kami hormati Ketua dan Pengurus DPD Ataksi di seluruh Indonesia, yang kami hormati Ketua dan Pengurus TUK LSP Sabta Cipta Konstruksi, dan yang kami hormati narasumber kita yaitu Bapak Yofi Kertayuda dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, dilanjutkan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Ketua Umum DPN Ataksi, lalu kita pemaparan, dilanjutkan diskusi dan penutupan. Untuk itu mengawali acara, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Bapak Ido, waktu dan tempat kami persiapkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Reza Sahyan selaku Ketua Umum DPN Ataksi. Yang saya hormati Bapak Yofi Kertayuda selaku narasumber. Yang saya hormati para Ketua DPD Ataksi serta perwakilan dari kabupaten dan kota, serta anggota pemegang SKA Taksi seluruh Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini, walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB DPN Ataksi, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema yaitu pengenalan registrasi SKK melalui portal PUPR dan pengalaman kerja di Simpan, yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK Ataksi yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara PKB ini kurang lebih sekitar 25 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edo. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum DPN Ataksi. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan.
Tes. Yang saya hormati teman-teman Dewan Pimpinan Daerah Ataksi seluruh Indonesia, yang saya hormati para pengurus TUK seluruh Indonesia, juga para undangan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Adapun acara ini bertemakan perkenalan sistem proses SKK di RSP Sabta Cipta Konstruksi. Ini saya berharap kepada teman-teman TUK mungkin sudah lebih dulu mengetahui cara proses di tempat yang berbeda. Nah, untuk itu nanti kita sama-sama memberikan satu solusi bagaimana kecepatan kita memproduksi SKK kita. Walaupun kita cuma 3, tapi kita sudah punya MOU dengan Ataki. Ataki kita bisa dengan japkernya mereka 198. Ya, itu kita bisa. Dengan catatan di setiap TUK ada asesor. Kalau tidak ada, maka kita TUK Ataksi LSP Sabta Cipta Konstruksi bisa produksi dengan catatan meminjam asesor dari Ataki. Ya, ini tadi saya sudah komunikasi juga dengan pengurus Ataki. Nah, kita akan uji coba dulu. Pertama itu di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kebetulan, bukan karena itu ya, kebetulan Pak Hidayat ini ada ketua SP kita. Mudah-mudahan minggu ini kita uji coba. Kalau yang di pusat kita sudah, berarti ini sekarang juga tadi ada asesmen lagi, sudah 3 kali ya kita. Dan memang sudah hampir 10 SKK kita terbitkan. Nah, tentunya provinsi-provinsi itu provinsi-provinsi yang ada sama kita yang sudah lebih dulu mereka, teman-teman kita ini berproduksi di tempat lain ya, saya tahu itu, tapi ya nggak apa-apa. Nah, makanya sekarang marilah sama-sama kita produksi sendiri gitu loh. Ya, nanti harga kita akan tayangkan, mungkin sudah ada yang pegang, terus masih belum paham atau bagaimana bisa bertanya sama saya. Tapi kalau sistem itu nanti ada Pak Yopi yang langsung gitu ya, kepala IT kita. Itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada acara ini. Langsung Bare, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Reza. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai pengenalan registrasi SKK melalui portal PUPR dan pengalaman kerja disimpan. Untuk itu, saya serahkan acara ini kepada moderator
Kepada Bapak Iwan, waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ambar atas waktunya, atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara forum discussion group yang diadakan oleh asosiasi kita, Asosiasi Taksi. Untuk hari ini kali ini tema kita adalah pengenalan registrasi SKK melalui portal PU, PUPR, dan pengalaman kerja di eSimpan. Yang menjadi narasumber kali ini yaitu Saudara Yokvi Panjaitan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber untuk memaparkan paparannya. Silakan Pak Yofi. Terima kasih Pak Rifat. Salam kenal untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mungkin belum pernah berkenalan langsung dengan saya. Perkenalkan, saya Yofi yang mendapatkan tugas langsung dari Ketua LSP dan Ketua Ataksi Bapak Reja dan Pak Hidayat untuk membantu mengelola sistem LSP Sabta Cipta Konstruksi. Sama seperti pada prinsipnya sistem kita sama seperti kalau Bapak-Bapak biasa mengurus di Ataki atau di P3SM, kita konsepnya sama. Oke, kita mulai langsung. Sama belajar kembali untuk proses input akun simpan di eSimpan dan portal PUPR. Dasar hukumnya ada di Surat Menteri PUPR dan di Undang-Undang serta ada di PP ya. Kita kembali fokus di proses penerimaan berkas dari asesi. Sama seperti yang lain, kalau sampai di LSP hanya ujungnya kita hanya terima ID izin ya. Tapi awalnya kawan-kawan di TUK di daerah atau di pusat wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan ini, yaitu KTP, NPWP, jika dia menikah, kalau perempuan pakai NPWP suami bisa, lalu ijazah wajib berwarna, wajib ada legalisir basahnya warna biru. Lalu persyaratan pas foto, background, dan wajib formatnya JPG ya Bapak Ibu ya. Untuk selain format JPG nanti akan bermasalah saat ditarik ke sistem LSP. Tolong diperhatikan. Lalu portofolio atau pengalaman kerja. Berapa lama portofolio pengalaman kerja tergantung masa, tergantung persyaratan skemanya. Lalu ada disiapkan juga KTA. Untuk KTA bisa menghubungi ke pusat langsung, bisa dengan Mbak Ambar atau Pak Rifan. Lalu ada bukti pembayaran. Nah, selanjutnya untuk kita kan saat ini baru mengelola yang jenjang ahli. Jenjang ahli itu persyaratan pengalamannya ada di halaman ini. Bisa diperhatikan untuk S1 jenjang 7, pengalaman 2 tahun. Untuk S1 terapan atau profesi, non pengalaman bisa langsung cukup mengambilkan ijazah. Untuk jenjang 8, S1 minimal pengalaman 6 tahun.
S2 bisa tanpa pengalaman. Untuk pendidikan profesi bisa 5 tahun. Karena kita di sipil itu biasanya pendidikan profesi keinsinyuran ya. Kalau punya sertifikat keinsinyurannya bisa pengalaman minimal 5 tahun. Kalau punya S2 atau mungkin S3 itu nol. Tanpa pengalaman bisa langsung dibuatkan jenjang 8 proses ke skema ahli media. Untuk jenjang 9 atau ahli utama, pengalaman untuk S1 minimal 8 tahun. Nah, untuk pengalaman 8 tahun itu sama seperti matriks yang beredar di umum ya. Minimal 7 bulan dalam 1 tahun bisa dihitung sebagai 1 tahun. Tapi kalau full 1 tahun di 7 tahun berjalan untuk profesi ya. Kalau untuk S1 minimal 8 tahun, lalu untuk S2 atau spesialis bisa 4 tahun, kalau doktor S3 bisa tanpa pengalaman. Tapi kalau pengalaman bisa diinput langsung, bisa dengan surat referensinya, nggak apa-apa. Selanjutnya proses pembuatan di portal. Kalau bapak-bapak atau ibu biasa dari simpan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita mulai di sini, mulai dari portalnya dulu. Klik pertama adalah registrasi SKK jika belum pernah punya akun portal. Jika pernah punya, bisa klik login, masuk dengan akun user dan passwordnya. Selanjutnya, kalau setelah mengklik registrasi SKK, diisi datanya, lengkap email, nomor telepon, nama belakang, lalu masuk ke email, diklik aktivasi usernya untuk portal. Setelah masuk portal, setelah masuk klik aktivasi di email, buat password. Setelah buat password, masuk login dengan akun user dan biasanya usernya email dan password, lalu masuk pilih di permohonan, pilih permohonan SKK konstruksi, lalu klik input. Setelah masuk input, masukkan data di halaman pribadi, nik, tempat tanggal lahir, contohnya seperti ini ya. Lalu jangan lupa pas foto di bawah. Lalu masukkan data pendidikan. Setelah selesai di save, lalu next lagi, masukkan data pengalaman pekerjaannya. Nah, untuk pengalaman pekerjaan ini cukup di input ID simpannya. Nah, ID simpannya kita ambil dari akun, kita masuk akun simpan. Untuk yang sudah punya akun bisa langsung masuk ya. Kalau yang pernah bikin, kalau yang belum pernah, bisa buat di
Bro, suara nggak keluar. Suaranya. Pengalaman pengalaman pilih profesional ya, karena kita adalah tenaga ahli jenjang 7, 8, 9 yang ada sekarang. Ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, ketika menambahkan pengalaman profesional, ketik isi nama proyek, periode proyeknya dari kapan sampai kapan, dan usahakan tidak kurang dari 7 bulan ketika menginput satu data proyek agar bisa terhitung 1 tahun. Lalu job kernya apa diisi yang lengkap, sampai paling bawah itu ada nama pemilik proyek, nomor kontrak, nomor BAST, sampai nilai proyek itu harus diisi lengkap, dan wilayahnya ada di negara mana, provinsi mana, kabupaten kota mana, itu harus diisi lengkap semua. Lalu klik tambahkan. Setelah klik tambahkan, eh, ada file dokumen yang harus diisi. Nah, file dokumen diisi. Setelah file dokumen diisi, ada lagi yang harus diklik di ujung kanan, checklistnya. Nah, setelah di checklist pengajuan, akan muncul ID izin ini. Nah, ID izin ini yang akan masuk di portal. Ketika kita melanjutkan portal, klik di sini, klik loop di portal, lalu dia akan otomatis mengisi semua pengalaman pekerjaannya di sini, lalu di save. Jika ada lagi, klik ditambah lagi persyaratan pengalaman di atas lagi, isi nomor registrasi simpannya lagi, nanti otomatis tersimpan, save lagi. Sampai selanjutnya, nah, ketika sudah selesai, ID izin itu yang di portal dikirim ke admin LSP. Tunggu sebentar. Nah, nanti ID izin itu yang akan ditarik oleh admin LSP untuk diproses penjadwalan. Untuk jadwal yang di portal itu prinsipnya pengajuan. Misalnya pengajuannya 20 Mei, pelaksanaannya belum tentu 20 Mei. Eh, Admin TUK bisa koordinasi dengan salah satu admin di pusat untuk bisa admin pusat membuatkan jadwal. Nah, kira-kira begini nanti admin pusat menyiapkan jadwal. Misalnya tahun 2024 di periode Mei kita mau masuk gelombang keempat, nanti mau tanggal berapa di sini ditetapkan. Enggak harus sama dengan yang tanggal saat pengajuan di portal. Nanti skemanya bisa dipilih mau ahli muda jalan, ahli madya jalan, atau ahli teknik bangunannya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa dipertanyakan langsung via WA atau ke Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar, saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada Silakan, narasumber Pak. kita kali ini, Pak Yofi, atas paparannya. Jadi untuk TUK yang sudah terdaftar di sistem kita, kita harapkan untuk segera bisa produksi, apalagi untuk TUK yang telah mempunyai asesor. Ya. Mungkin dari Mm-mm. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tema kali ini. Kalau ada silakan sebutkan namanya. Silakan Bapak Ibu.
Oh ya, untuk absen jangan lupa diisi ya. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, tolong. Assalamualaikum, moderator Ya, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? dari Jambi nih. Oh, Pak Heri. Mohon izin, bisa minta kirim slide-nya nanti Pak untuk penginputan, Oh, ada. Nanti bisa kita kirim, Pak. biar Nanti enak saya ngajari kalau ke admin gitu kan. ya untuk materi kali ini Biar nanti oh, kalau ada yang butuh untuk mempelajari materi ini nanti bisa kita berikan, Pak. oke siap, masih. Ada Assalamualaikum. pertanyaan lagi, Pak? Untuk setara cukup ya. Ya, untuk TUK Jambi kan udah ada asesor, Pak ya. Udah, Itu kira-kira kapan mau digaspolnya itu tuh, Pak? ya kita menyiapkan perangkat dulu Pak untuk masalah penginputan gitu. Nah, sekarang ini kan Hmm. banyak nih sudah mau produksi. Cuma saya kan Hmm. masih persiapkan perangkat dulu untuk penginputan. Jangan nanti kita sangka lama produksinya gitu kan nanti konsumen lari gitu. Hmm. Ya, untuk proses itu kalau Karena kalau setelah di sini untuk di daerah rata-rata pasti mereka menanyakan berapa lama proses gitu kan. hmm. Kita Ya, kita usahakan semaksimal mungkin secepat mungkin gitu. Maka kita mau nanti saya minta slide-nya untuk penginputan biar hmm. saya bisa mengajarkan ke admin saya. Nah, gitu. Ya. Mungkin untuk tahap awal mungkin dari saya dulu dari punya internal dulu untuk pembuatan prosesnya gitu. Ketika sudah paham mereka input baru saya terima gitu takutnya nanti saya terima ternyata lama nanti orang cerita di luar lama itu sama Hmm. atau anu atas Jambi rupanya gitu kan. Iya. Dimulai dari internal dari TU ke sana, Pak ya. Kalau dari LSP kita sini kurang lebih prosesnya itu 3 hari setelah asesmen, Pak. Artinya itu Ya, dihitungnya setelah asesmen. 3 hari setelah asesmen itu artinya kalau udah asesmen itu kan data udah lengkap semua, udah benar semua, udah nggak ada masalah, asesmen udah dijalankan. Itu 3 hari bisa kita cetak, bisa terbit itu, Pak. ya artinya kan untuk mencapai asesmen tadi kita penginputan data kan sudah clear kan gitu. Hmm. Nah sekarang kita kan belum admin kan belum paham ini untuk penginputan caranya gimana gitu tapi kalau udah tahu jadi kita bisa Hmm. ya bisa running gitu kan. Ya. Eh, Makanya harus diuji coba dulu, Pak ya. Ya, uji coba mungkin saya buat sendiri dulu gitu Ya, kan. siap, siap. Oke. Ada yang lain, Pak? Itu tadi Pak, Heri? minta tolong secepatnya kirimkan ke saya slide untuk penginputan gitu. Oke. Oke, nanti kita kirim, Pak, slide-nya, Pak. Bisa Oke, Pak. dibantu di Makasih Pak. pusat kan Oke. untuk penginputan. Ya. Halo? Bisa dibantu di pusat untuk penginputan. Oh, iya, untuk TUK-TUK yang masih ini nanti penginputan bisa dibantu kalau emang masih belum ngerti ya, Bapak kirim izin ID-nya aja, nanti kita coba bantu cara menginputnya, Pak. Berkasnya aja Pak, nggak perlu edisi. Kita Berkas-berkasnya, Pak. Yang tadi udah dijelaskan kayak KTP, NPP, ijazah, pengalaman, pas foto, segala macam itu dari TUK, kirim datanya ke pusat, nanti biar pusat coba bantu input datanya itu, Pak. Sambil TUK-TUK yang di daerah juga sambil belajar, Pak. Oke tuh. Oke, bisa. Ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Udah cukup, Pak Heri? Oke, siap Pak. Oke. Untuk yang lainnya silakan, Pak, kalau ada pertanyaan, Pak. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh saya bertanya? Ya, silakan, Pak. Jadi saya tidak bertanya,
Saya hanya Halo? ingin memperjelas terkait dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi daripada TUK tempat uji kompetensi. Yang pertama adalah yang perlu diketahui proses pembuatan kakak ada 6 step atau 6 langkah. Nah, langkah pertama itu adalah tupoksinya daripada TUK tempat uji kompetensi. Maka memang disinilah pintu masuk daripada SKK proses. Maka dari itu tadi disampaikan oleh Pak Jody, narasumber kita, bahwa yang paling pokok adalah persyaratan dasar dan persyaratan tambahan. Persyaratan dasarnya antara lain yang tadi sudah disampaikan, namun demikian perlu saya ingatkan atau saya sharing bahwa apabila calon asisten atau calon yang mengajukan kakak itu telah memiliki SKA, kalau dulu SKA itu wajib menyampaikan akun Siki dan passwordnya. Untuk apa? Karena memang pintu masuk dari simpan itu adalah akun Siki. Kalau yang baru mudah sekali, kita bikin sendiri dengan menggunakan NIK, nomor induk KTP kita, lalu kemudian dengan SIM. Nah itu baru kita bisa masuk ke e-simpan. E-simpan itu tadi pengalamannya sudah disampaikan batas minimalnya oleh Pak Yopi. Dan kita harus mendapatkan ID izin. ID izin itu harus dipastikan tersubmit. Yang pertama adalah kita melampirkan pengalaman kerja kita di e-simpan tadi. Habis melampirkan e-simpan baru diajukan, disubmit. Itu sampai keluar ID izin. Kalau misalnya contoh soal jenjang 7 itu 2 tahun, minimal 2 tahun kita punya ID izin. Kalau jenjang 8 itu ada 6 tahun, minimal 6 tahun ID izin. Apa itu fungsi ID izin? Itu untuk ditarik ke portal. Nah itu, jadi kata kuncinya adalah e-simpan yang pertama memang harus kita benar-benar memasukkan pengalaman pekerjaan sesuai dengan kualifikasi, dalam arti tidak kurang tadi Pak Yopi sampaikan 7 bulan. Nah, kemudian ke portal kita juga jangan sampai salah dalam memasukkan seperti misalnya tanggal lahir atau tahun lulus. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, saya coba kasih tips kepada rekan-rekan TUK atau admin TUK bahwa sebelum kita memasukkan data ke portal PUPR, kita sudah bikin summary di Excel. Lalu kemudian kita pastikan bahwa pencatatannya sudah betul. Misalnya nomor induk KTP dicatat di Excel. Nanti pada waktu kita mengisi disimpan, kita tinggal copy paste. Lalu kemudian tanggal lahir, lalu tempat, tanggal lahir dan seterusnya. Dan itu adalah pintu masuk untuk pembuatan SKK. Maka disarankan atau diwajibkan untuk dikerjakan secara teliti dan cermat agar SKK tidak terkendala dalam pengajuannya. Demikian Pak Yopi, terima kasih Pak Host. Terima kasih Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Rifki ada tambahan lagi? Sudah cukup Pak Rifki. Bapak Ibu, masa dia maju? Saya Husen dari TUK. Mungkin biar semangat disampaikan haknya TUK berapa Bos? Oh, nanti. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Husen dari TUK Bekasi Tuburaya.
Oh, Pak Husen. Di UK Bekasi, Pak ya. Iya, Pak dengan Pak Arif Subagio ya. Oh iya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ini Pak Pak, yang kameranya boleh dinyalain, Pak. saya Kameranya tadi dihidupkan, agak Pak. telat Mas. Suka terlambat. Silakan, Pak Ya. Arif. Apa Masuk. pertanyaannya, Pak? Pak, itu dari TUK Bekasi Tuburaya tuh hitam ya, Pak ya? Kameranya belum nyala itu, Pak. Oh, nih. Saya, Oke, Pak. saya Nah, gitu dong tuh. Gambar orang malah dikasih lihat ke dia. Siapa tuh? Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Anak buahnya yang disorot. Halo? Halo, Pak Husin. Cilacap masuk gak, Mbak? Ya udah tuh suruh tanya tuh siapa Mbak. Mendingan gini deh. Gua ambil alih deh. Coba Pan sini, Pan. Ya, Bayangin itu harga cepet sama itu TUK. TUK dulu, TUK. Satu-satu bertanya. pada Pak Reza untuk menjelaskan tentang proses TUK-nya kepada Pak Reza, kami persilakan. Bayangin dong itu TUK-nya. Udah muncul. Baik, kepada teman-teman semua, ini ya kita udah ada TUK banyak berapa nih? Terus ke atas dong Pak nih. 23 ya? Iya, udah TUK Ya, 26 berarti ya. Jadi gini, ini kita yang tadi sudah bisa ataupun kepengen produksi pada minggu ini itu Provinsi Sulawesi Selatan. Coba peserta ininya ada nggak? Iya, Pak. Coba sorot. Ya udah tutup deh. Tutup. Bukan dong Pak, ini Pak Hidayat anak buahnya si itu tuh siapa? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ya udah. Dia udah Mohon maaf dari Sulawesi Selatan, bisa menyalakan mikrofonnya, Ibu. Iya Bu, ada Bu. Oh ya benar. Halo, Siti ya? Pak. Ya. Sorot dong. Kameranya. Buka. Jadi kelihatan kamu cantiknya. Boleh, Mbak, dibuka kameranya, Mbak. Mana kameranya nih? Belum dibuka. Silakan, Mbak. Bentar Mbak. Jangan dandan dulu, jangan nggak apa-apa. Yap. Ya udah saya sambil jalan ya, Siti. Iya Pak, iya. Jadi tadi saya di kantor sama Pak Hidayat sudah teleponan dengan yang berwenang di Ataki, ya. Terus kalau menurut beliau kalian ini sudah mengumpulkan data sebanyak untuk SKK 5 atau 6. Jadi saya udah lapor. Nanti si Amba akan mengurusi dan mengasih assessment buat Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Jadi bukannya 3 Japper kita doang yang
kita MOU dengan Ataki itu boleh diambil 198 ya. Siap, Pak, siap. Jadi kalau ada yang mau bikin, ambil semua. Jadi kita sudah sama seperti Ataki, walaupun cuma punya 3 kita, ya. Nah, kalau memang 3 punya kita ya itu akan syukur, karena bagiannya berbeda gitu aja. Nanti saya terangin Mbak kalau bagian-bagian komisinya ya, diskonnya ya. Iya, Jadi Pak. kamu siap-siap, tadi saya sama Pak Hidayat saya bilang minggu ini uji coba, sama Jambi juga tuh, tadi juga Jambi sudah oke. Kalau Jambi udah punya asesor sendiri, itu Pak Heri tadi kemarin itu udah telepon-teleponan sama saya, dia janji hari Kamis atau Jumat mau dicoba melalui Zoom sama kita. Ya, kalau kalian sih terserah Siti. Kalau Siti kan sudah biasa katanya ke yang lain kan udah itu. Sebetulnya sistemnya sama aja ya, Pak. Sama sistemnya sama. Cuman kalian itu masukin data nanti ID-nya kasih ke kita bikin penetapan jadwal untuk asesmen gitu doang. Iya, Pak. Iya, Pak, iya, Ya, udah kalau ngerti. urusan cetak segala macam. Nah, ini sebetulnya tadi juga saya udah dengar dari Pak Rifan, itu bisa kalau kita sungguh-sungguh tidak ada masalah dokumennya segala macam, terhitung dari asesmen itu 2-3 hari cetak. Ya. Catat tuh. Jadi kalau ada yang nanya ini berapa hari setelah asesmen, ya umpamanya besok asesmen hari Rebo, berarti kan Rebo atau Kamis, Jumat itu dicetak. Ya Siti ya. Ya. Iya, Pak, iya. Iya, Pak, iya, ya paham. Oke. Jadi yang itu yang udah dikumpulin itu udah bisa uji coba kamu. Nanti besok Ambar itu akan minta nama-nama asesor, terus dimasukin ke TUK kita di sana, ya, gitu ya. Ya gitu ya. Iya, Pak, iya, iya. Siap, Ada Pak. pertanyaan lagi nggak, Siti? Nggak ada, Pak, udah ngerti. Ya, oke, mantap. Ini Iya. minggu ini produksi ya. Oke. Iya, Pak, siap. Terus yang lain, oke. Terima kasih banyak ya Siti ya. Ini sekarang ini. Iya, Pak, makasih, Pak. Cilacap. Saya Aceh, Pak Reja. Ya, siapa nih yang mau nanya nih? Mirza Pak Reja, Mirza Rizkan. Apa? Aceh? Aceh. Hah? Aceh tuh Mirza. Jadi yang 3 itu mungkin bisa disampaikan yang 3 itu, yang 3 SP. Gambarnya kok nggak ada sih? Kan berikut dengan komisinya beda-beda itu diskonnya. Gimana Pak? Ya, kameranya dong Kak. Kau di mana nih, di jalan? Enggak, lagi di warung kopi. Oh. Belum di sini, agak berisik. Jadi apa yang mau ditanya? Ini Tadi kau dengar kan informasi. aku cerita sama, nah udah. Tadi kau kan dengar kan aku cerita sama si Sulawesi Selatan. Banten juga begitu, Banten apa Aceh juga bisa begitu. Kalau kalian emang serius, gitu loh. Kalian kan bisa uji coba dulu dengan mungkin dengan Jabkar 457 gitu kan, 3 biji teman-teman di situ kan ada yang SMA, ada yang itu. Coba dong. Gitu. Jadi kalau kau nggak punya, berarti aku minta di Aceh 2 kasih ke kau dari Ataki. Ataki ya? Nah, nanti kalau biaya pembagian habis ini setelah persentase uji coba ini selesai, baru biaya nanti saya kasih. Habis ini kita tayangin juga biaya. Ya. Pak Reja, begini kan Mas Wadi. Udah kau itu udah aku kasih kau itu. Kalau biaya itu ya kalau Ataki sekian, kalau LSP kita sekian kan gitu. Jauh berbeda gitu. Ya, Pak Reja, masalahnya gini, kalau Ataki selama ini kan memang kalau sudah pengajuan kan tidak boleh ada kesalahan, tidak sesuai dengan bidang dengan tenaga ahlinya. Nah,
Jadi memang ditakutkan. Jadi mereka nanti ternyata gagal kan harus ulang dari nol. Tapi kalau kita di sini di P3SM kita bisa kawal dengan asesornya. Kita bisa kawal, terakhir mereka tuh pasti lulus. Tapi kalau ini kita kan nggak berani berhadapan sama risiko. Kalau dengan Ataki misalnya, karena takut nanti si yang ngajuin ini nanti bisa aja tidak lulus. Ya mungkin kesalahan dia sendiri sih, karena mungkin jatuh di wawancara atau ada sebagainya. Tapi kalau kita bisa kita atur mulai dari asesornya gitu. Jadi gini, saya terus terang aja. Kita harus ikuti arahan dan peraturan, ya kan? Tentunya dengan adanya orang ingin bikin SKK itu dia kan berarti ada sesuatu niat yang untuk dia imbal balik, ya, artinya dia mungkin mau bekerja atau mau dimodalin sama PT segala macam. Jadi kita usahakan ya mereka berhasil gitu, kompeten gitu. Jadi nggak kalau memang dia nggak bisa ngejawab segala macam ya nggak bisa. Gitu dong. Yang jelas kayak di sini ini kita kan sudah 3 kali nih kita wawancara segala macam ini ya kompeten mereka. Gitu. Kalau nggak ada orang yang nggak segala macam ya nggak bisa kan gitu. Jadi orangnya datang tanggung jawab kalian semua di sana gitu. Kita nggak ada Zoom, nggak ada Zoom, tatap muka semua. Ataki kita semua tatap muka, nggak ada Zoom. Zoom itu cuma ada di P3SM. Istimewa mereka itu aja. Ya, jadi gini, saya cuma nyaranin ya kalau mau mulai, mau bukti, nah kayak kita kan udah buktiin di sini Bekasi, Jawa Barat, udah semua orang-orangnya udah jalan, kita udah produksi sekitar 15 lah. Nah kalau kalian mau mulai kan bisa dari teman yang percaya sama kita 2-3 kumpulin, ada asesor, ada tempat, udah gitu. Kita monitor pakai Zoom dari sini. Kalau cuman bertanya, memang kalian ini sudah terbiasa di seberang kan gitu. Jadi was-was aja gitu. Saya kan udah kasih lihat itunya SKK kita. Gitu. Jadi semua sekarang tanggung jawab kalian, nggak ada ke kita lagi. TUK kalian yang tanggung jawab. Kita ini cuma ngarahin aja. Oh begini loh, oh begini ya. Ininya begini. Ya udah gitu. Cuman kalau cetak kompeten nggak kompeten kan dari kalian. Kita di sini bagian nyetak doang. Jadi jangan salah. Jangan tadi ngomongnya, oh nanti gini. Enggak, itu urusan kalian. Kita di sini cuma nyetak, ngambil belangko, nyetak. Kita LPJK. Jadi kamu mesti tahu Mirza, bukan kayak dulu kita ini LPJK, LSP, lembaga. Jadi TUK, nah TUK itu adalah penggantinya LPJK daerah, gitu loh bos. Jadi orang itu kompeten nggak kompeten di tangan kalian, bukan di tangan kita. Gitu. Terus harga juga mau murah mau mahal ya silakan kalian. Cuman kita ini sudah ada standarnya dari pemerintah sesuai SK. Nah tapi kalian ini boleh karena kalian kan ada gaji, ada sarapan, ada bayar listrik, wifi. Nah itu boleh dinaikin umpamanya 3,5 jadi 4 juta, boleh itu. Kalau kita nggak boleh, Nah nanti dari situ kita keluar. Ntar habis ini biaya. Oke, udah cukup puas, Mirza? Nah, jadi pengertiannya kamu mesti ngerti. Kau ini sekarang jadi LPJK-nya daerah, TUK itu, ngerti nggak? Yang menentukan bukan kita menentukan. Ini kadang-kadang ya itulah ragu-ragu terus kan. Nah, sekarang saya kasih kronologisnya. Jadi kalian sekarang saatnya nunjukin gitu. Gue orang taksi, gue mau bikin gitu. Ya ini juga saya secepatnya juga akan mengimbangi teman-teman lain di asosiasi lain. Mudah-mudahan kita
1-2 bulan ini nambah lagi chapternya. Doain ya. Oke, bisa? Oke. Ini sekarang ke Jawa Barat nih. Jawa Barat. Dari Kupang, Pak Reza. Kupang. Ya. Siapa nih? Kupang, Pak Beni. Oh, boleh, boleh. Nah, ini dia nih. Jauh di bukan. Ayo, Pak Beni. Ya, Ayo. makasih Pak Reza. Ini mau tanya ini Pak Reza. Ini yang pertama, kebetulan saya lagi di bengkel ini Pak. Jadi tapi tetap saya fokus ke ikut Zoom ini. Ya. Terkait dengan taksi, sesuai SK yang dikeluarkan Pak Reza, ada sejumlah teman itu sudah tidak lagi dihubungi, susah Pak. Jadi kami lagi menyusun kembali pengurus baru dan nanti kami kirim untuk diganti Pak. Ya. Yang pertama, yang kedua, saya masih butuh banyak konsultasi ke pusat, ke mungkin Pak Reza atau mungkin Pak Ambar, karena ada sejumlah catatan yang saya perlu masukan-masukan, termasuk dengan materi hari ini kalau bisa dikirim supaya kita copy Pak. Yang berikut Pak, ini dari TUK, oke, siap. Kemudian, apalagi coba? Ya, jangan jadi banyak nanyanya, udah cukup 2 aja. Oke, silakan Pak. Jadi gini, Pak Beni kan ini termaksud orang yang ikut aktif. Saya sangat bahagia, senang sekali sama Pak Beni, terus terang. Saya siap Pak. Teman-teman yang lain itu nggak perlu, ya udah nggak usah. Sekarang yang paling penting Pak Beni udah nggak begini lagi, enggak. Saya maunya Pak Beni praktek. Kayak yang saya todong-todong tadi itu, Aceh segala macam, saya maunya kayak begitu. Gitu loh. Jadi sekarang saya perlu, ini nanti kita tayangin TUK Bapak, saya perlu namanya 3 ya, Job. Udah tayang tuh Pak Bapak. NTB udah tayang belum? Udah tuh Pak, udah tayang tuh di LPJK udah tayang, di BNSP udah tayang, Bapak tinggal produksi. Nah, kalau Bapak nggak punya asesor, saya mintain sama Ataki. Gitu loh Pak. Kan sederhana. Begini Pak, apakah saya sebagai ketua, apa bisa merangkap asesor boleh Pak? Boleh. Nggak ada yang larang. Bapak jadi ketua TUK, jadi asesor juga, ya bagus, lebih bagus. Jadi duitnya semua ke Bapak, enak dong. Gitu. Kalau udah ada 2, di sini lagi. Juga ada. Teman saya kita tuh kayak Pak Rahmat, ini kan punya TUK semua. Dia kalau ada dia jalan sendiri, kalau enggak ya dia jadi asesor kita gitu. Udah, pokoknya Bapak paling lambat minggu besok sudah produksi. Terserah dia mau istrinya dulu, uji coba, mau saudaranya, mau temennya. Nggak usah banyak-banyak, 4 aja dulu. Tunjukin sama teman-teman NTT tuh. NTT atau NTB? NTB. NTT Jawa Timur. Nah, NTT kasih tahu. Nah, ini gue nih udah bisa produksi sendiri gitu. Tapi ini Pak, mungkin sedikit. Ada teman saya juga di Ataki Pak. Apa kami perlu sharing nanti? Bisa. Nah, kalau udah ada Ataki berarti Bapak berdua Ataki. Udah selesai. Udah selesai udah. Jadi nanti kita bikin SK lagi ini di luar asosiasi, udah pokoknya TUK aja. TUK kalau asosiasi itu SK-nya belakangan aja. Sekarang Bapak sama teman Bapak satu lagi deh, istrinya juga nggak apa-apa ya Pak. Dia SK-nya TUK-nya udah ada. Udah ada Pak, udah aman, udah jalan Bapak bisa. Sekarang tinggal Bapak sendiri mau produksinya kapan? Siap. Itu teman Bapak, siapa namanya, kasih tahu ke Ambar biar lapor ke Ataki. Iya, dia orang Ataki di Kupang Pak, dia juga Ataki. Iya, makanya teman Bapak itu datanya kasihin ke Ambar ngurus di Ataki. Kalau ini nanti jadi eksternalnya LSP Sabta Cinta Konstruksi di NTT gitu loh Bos. Oke, siap Pak Reza. Jadi Bapak tinggal produksi di sana, mau kemana ya silakan. Ya cukup jelas. Oke, siap. Makasih Pak. Makasih Pak Reza. Ya, ntar katanya Pak John mau ke sana. Siap, saya jemput. Ya, oke. Makasih Pak Beni ya. Oke, makasih Pak Reza. Ya. Sekarang Cilacap coba. Ada lagi nggak selain Pak Beni? Sumbar, mana Sumbar? Masuk nggak Sumbar? Iwan kagak di itu nih.
Ya udah deh, sekarang yang mau mulai aja nih. Siapa namanya? Depok. Nggak ada. Kenapa? Hah? Oh. Ya kalau gitu Jawa Barat ya. Gupron. Gupron. Pak. Ya, buka dong. Kalau kau mesti dibuka kameranya. Orang jadi seneng karena kau kan ganteng. Ganteng dari mana, Pak? Oh, lihat tuh. Ini kayak ini udah kayak ini kayak orang kiri ya. Iya. Akan instan. Itu memang Tuh, jak yang tiga itu tadi. Mau nanya itu Pak, bagian apa namanya pengalaman tadi Pak. Oh, kalau tanya begitu gampang dari aja udah selesai. Yang penting sekarang tugas kau kayak dulu nyari anggota. Besok hari Jumat saya sama Ari mau ke kantor. Ya. Sementara ada yang Ya udah kita ini nanti ininya begini. Kalau di Jawa Barat itu ada berapa ya itu asesor banyak ya? Banyak. Kalau asesor Jawa Barat enak kau. Aku tinggal suruh aja. Sekarang kewajiban kau order cari yang lain. Nah nanti kiat-kiatnya kita berunding sama ibu ya. Oke? Ini kan kemarin udah aku bilang nih kesempatan lagi loh. Jangan tidur aja. Siap Pak. 86. Emang udah punya mobil 3 kau? Belum kan? izin. Insya Allah. Kalau kau pegang TUK udah bisa beli mobil lagi ntar. Izin ketua. Izin ketua dari Bekasi. Siapa nih? Izin ketua dari Bekasi. Siapa? Bekasi Tuguraya, Husen. Ya, silakan. Ini Pak, kan di LSP kita ini Sabta Cipta ya. Cuma ada 3 Japker. Nah di TUK kita ini di Bekasi ada yang mau bikin tapi di luar yang 3 Japker itu Pak. Mohon arahan solusinya. Harus bagaimana? Gimana? Kan di LSP Cipta Karya ini kan ada Sabta Cipta ini kan ada 3 Japker. Ya. Nah ini ada yang mau bikin SKK ya di TUK kita tapi di luar yang 3 Japker yang ada di Sabta Cipta ini Pak. Boleh itu yang Ataki itu. Oh yang Ataki. 8. Ya boleh. Nah, sekarang boleh kan kalau kalian dia udah ada asesor kan, ya udah ada masalah. Gak ada masalah berarti kita cuma bayar ke Ataki sebidangnya udah. Oh gitu. Siap. Jadi dari 198 itu kalian berhak. Gitu. Karena udah tanya nih. Ya, mulai aja udah kalau bisa minggu ini kan lebih bagus ya ambilin yang mau 4 kayak mau 5 kayak SDA kayak apa kayak gitu boleh itu gitu udah boleh. Siap pakai Pak ya. Oke. Makasih ya. Oke Pak. Yuk. Siapa lagi yang mau nanya nih? Cilacap deh, Cilacap nih. Cilacap Bar. Kabur. Yang masuk Mbak Santi. Iya, Santi aja sih nggak usah sih itu. Halo Mbak Santi, ada nggak? Tadi udah screenshot dia masuk Pak. Oh ya udah. Mas Wiwit, gimana Mas Wiwit? TUK-nya yang paling banyak nih. Mas Wiwit, kasih masukan dong Mas Wiwit. Mas. Kameranya Pak. Boleh Pak Wiwit dibuka. Siapa Ketum? Ya. Jadi Mas Wiwit kan udah dengar tadi tuh beberapa daerah udah mau jalan tuh. Yang jelas Jambi, Sulawesi Selatan barusan tuh sama si Aceh. 3 tuh. Makanya sekarang problem di Jawa Timur tuh gimana? Tadi kita sudah saya sudah tekankan kepada Ataki
Nah, sekarang Mas, kita nggak perlu nanya-nanya ada di mana aja, enggak. Sekarang Mas fokus di satu tempat, uji coba, pecah telur, asesornya datang ke sana. Gitu. Antar Mereka baru mau. mau, Kalaupun jauh mereka mau Pak Ketum. mau jauh juga mau. Tapi Dan ya kita enggak kan nambah, berarti dan kita enggak nambah. nah, Karena biasanya ada mereka minta tambah Pak Ketum. Kalau mereka antar kota lah istilahnya kan begitu. Sama dengan mungkin di LSP lain kan begitu. Kalau mereka di luar jangkauannya dia pasti minta tambah Pak Ketum. ya, Nah, gini. itu yang mungkin akan menambah kos kita akhirnya gitu. Bukan. Jadi gini, saya kemarin tuh berdebat juga sama Ataki. Saya bilang kalau jauh itu gimana? Nah, dia akan ngasih transport juga, Mas, ke asesornya itu. Gitu loh. Mungkin bagian dia nanti dikeluarin sedikit, kita juga kasih sedikit gitu. Nah, Gitu. mungkin juga pemetaan di Ataki, kalau bisa Pak Ketum juga minta pemetaan, artinya kan misalnya katakanlah di Jawa Timur, Ataki sebetulnya asesornya di mana? Misalnya di Surabaya, Dia fokusnya di ini Surabaya, di Malang. Misalnya Surabaya. kan Di Surabaya. Kalau dia ngumpul di Surabaya, nah berarti kan misalnya kalau Banyuwangi kan lebih baik dia ngambil dari Bali Pak Ketum. Nggak bisa kalau ngambil dari Surabaya sangat jauh. Kan gitu Pak Ketum. Nah, pemetaan itu kan penting juga menurut saya. Terus tadi juga masukan Aceh misalnya. Sebetulnya kan kalau administrasi itu sudah beres pada saat uji kompetensi, apapun yang terjadi kalau dia datang itu pasti lulus Pak Ketum. Ya. Karena di sistem di beberapa LSP itu di sistem meskipun katakanlah tidak kompeten, tapi statusnya dia naik, besoknya pasti dia selesai, gitu loh Pak Ketum. Nah, mungkin yang teman-teman pingin jaminannya kan seperti itu Pak Ketum. Kecuali kalau tidak datang ya pasti hangus. Jadi itu kalau itu Pak Ketum. Jadi gini yang saya maksud. Saya gini. Saya kepengennya Jawa Timur itu ada saya nggak tahu deh mau transportnya berapa, nanti saya berunding sama Ataki, tanggung jawab saya. Saya kepengennya gitu. Jadi Mas buktiin salah satu, terserah deh, ya jangan jauh-jauh ke Banyuwangi Mas. Umpamanya dari tempat Mas ke Surabaya, kemana yang paling dekat yang kira-kira ya Malang mungkin Pak Ketum. Nah, Malang deh, ke Malang. Coba di Malang. Malang atau Blitar. Nah, Blitar tuh tempatnya si itu Yogi apa tuh? Blitar. Iya, Blitar aja dulu deh, Blitar. Nanti Mas jangan mikirin transportnya si asesornya Ataki, nggak usah mikirin, saya yang tanggung jawab. Ya. Nah, pokoknya sekali ini coba buktiin dulu. Mau 5 kek, mau 6 kek, mau 7 kek. Kayak sekarang 6 nih kita nih, baru aja bubar. Minimal 6 Mas, minimal 6. Jadi kalau 6 itu, nah nanti bagian saya nih dari Ataki saya kasih ke Mas. Siapa Ketum? Dia juga saya paksa, lokasi juga loh, gitu. Ya. Selesai udah. Pokoknya nanti baru kita ngerembet, kita usahain Mas punya asesor. Ya, siapa Ketum? Latihan gitu. Ya, oke? Siapa Ketum? Nah, usahain bulan ini di ujung. Kalau perlu saya ke sana deh Mas. Saya perlu ke sana, soalnya Jawa Timur emang itu kebanggaan saya gitu. Ya. Siapa Ketum? Oke. Makasih banyak ya Mas. Kasih Pak Ketum. Ada lagi nggak? Sekarang udah deh, kalau nggak ada lagi tayangnya itu. Ketum. Assalamualaikum Pak Ketum. Siap. Pak Ketum pengen nanya, itu asesor yang di Kalsel itu ada kontaknya nggak? Biasanya Anda hubungin dulu. Jadi gini, Ahmad Yandi tadi kan kayak Sulsel ya. Sulsel itu dia nggak tahu. Nah, jadi kita yang ngajuin. Kalian siap-siap. Nanti urusan Ambar nih besok saya suruh ke sana. Jadi kita, Pak, udah mulai dicatat tuh. Jangan diam-diam aja kamu nih. Nanti berarti kau Aceh Mas Wiwit ya. Tiga tuh. Minta asesornya. Nanti baru kita kasihin kalian. Ya. Oke? Jadi Japkernya itu bukan oke. Ahmad Yandi Japkernya juga bukan yang punya kita doang, bukan punya Ataki. Gitu. Iya. Kompeten nggak kompeten ya kalian, bukan kita. Tadi kan saya udah ngomong tuh, kalian mau kalian nggak kompeten,
Kita kan cuma nyetak doang, tarik belangko. Kalau di Ataki ini pakai PPT nggak Pak Ketum? Enggak, itu urusan kalian, ntar tekniknya nggak usah. Iya makanya nanya dulu kan. Pokoknya urusan kalian nanti nanyanya sama Yopi gampang. Ya siap. Oke? Mari lanjut. Ya Yang siap. kita sekarang cuma kalian buktiin gitu loh. Kalian masih atraksi gitu walaupun cuma 2, 3, 4, 5 gitu loh. Karena kita ini memang perlu terus kan gitu. Oke? Ya oke Pak. Terima kasih Ahmad Yani ya. Assalamualaikum. Ya. Ini Banten nih Apa? sekarang. Sekarang kita ke Banten. Ada nggak? Udah kabur di Banten. Mana Banten? Pak Yud. Kabur. Ada. Kelamaan sih. Ya udah deh. Udah deh tayangin itu deh. Tayangin itu. Tayangin itu ya. Harganya. Tayangin biayanya Pak. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan FGD kita kali ini. Mudah-mudahan TUK kita bisa cepat memproduksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.